Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kenuhun Kepala Wargi di Ciwidey, di Sumedang, oge di kota Nusanesna, nu karasan ngiring langsung kanuju. Oge ka para undangan sadaya nutos sunduk kana waktos. Tiasa sumping kalian dipasan kesehatan anu pohara penting nak kurang di. Amin. Mudah-mudahan para tatanggi di dia oge nutos ngaluakeun waktos kangge sumping di patemon, mudah-mudahan dipesian barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Utamina sim goreng ngucapkeun hatur nuhun nupang rewer hatur nuhun ka parangarsa Haji Dr. Naras Haji Tatang nu tos ngaluakeun waktos tiasa sumping di patemon oge ka pangarsa Pak Ustad Ahmad Ana tos tiasa sumping dan ieu ngaturkeun nuhun. Oke, Kepala Wargi anu aya di Zoom mengiring Zoom meeting dina dinten ieu. Maturkeun nuhun karena partisipasinya, mudah-mudahan dulu-dulu sadaya, sobat-sobat sadaya aya dina kawilujengan. Mudah-mudahan cicit sim goreng oge cicit Ibu Hajah Poko nu ayeuna karasan melebet ka Bromius. Anjeunna tiasa enggal pulih sapertos sabehara sabehari. Kumargi di ka waktu ieu tatan terang nan panyawatna mung sauna aya kejang-kejang. Mudah-mudahan enggal tiasa ditanggulangi ku para dokter, ku ahli kesehatan oge barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kukituna sim goreng bade ngawiwitan biasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tos mulih kajati mulang ka asam tos tilar dunya tos bebas tina sagala persoalan duniawi pun bojo wasana almarhumah Hajah Imas Yiliasi binti Haji Abdurrahman. Hari ini 40 hari sudah kepergian almarhumah menghadap Sang Holik dengan keikhlasan dan kerelaan yang tulus. Kami hantarkan beliau kembali kepada Sang Pemilik yang Maha Pencipta. Dengan segala kerendahan hati kami mohon keikhlasan Bapak, Ibu, tur wargi-wargi sadaya kangge ngabuka pintu maaf nu saluas-luasna kapun bojo oge ngadoakeun beliau almarhumah mugi-mugi anjeunna dimuliakeun ku Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tur diampuni segala dosa-dosana. Amin. Ditampi iman Islamna. Amin. Oge amal ibadahna. Amin. Daripada sakeluarga ngaturkeun nuhun ka sadaya nu pohara ageungna. Mudah-mudahan Bapak Ibu oge wargi-wargi sadaya aya dina kabarokahan. Amin. Aya dina kasehatan nu paripurna. Oge dipasihan beuki munal rezekina. Amin. Tah bakituna
panjang lebar simkuring. Moga-moga mudah-mudahan tina patemon ieu tiasa ngahasilkeun utamina kana tos nialkeun urang sadayana Ibu Hajah Imasilasi binti Haji Abdurrahman. Tah kukituna simkuring mugi tiasa aya penserahan heula ti Pak Haji Tata kangge acara ieu. Kangela doang salajengna mangga nyakeun ka Pak Haji Ahmad Andi. Kukituna ngaturkeun nuhun ka sadayana oge ka Prof Didi nu tos tiasa online ieu. Ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayat ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kasepuhan Pak Haji Kuswara Usmadi oge ahli waris dari almarhumah Ibu Hajah Imasuliyasih binti Bapak Abdurrahman. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Amin. Oke para sepuh sadaya, wabil khusus jamaah Masjid Besar Cipaganti. Oke para wargi sadaya ditakdirkan oleh Allah malam ini bisa bersilaturahim lewat bantuan teknologi Zoom, apapun namanya istilahnya. Ya. Pertama kita berlindung kepada Allah. Semoga kita termasuk orang yang diistiqomahkan. Amin. Menjadi ahli ibadah, ahli takwa dan ahli sedekah. Istiqomah di jalan husnul khotimah. Kita bersyukur kehadiran Allah malam ini bisa bersilaturahim lewat doa bersama untuk almarhumah Ibu Hajah Yuliasi binti Bapak Abdurrahman dan tentunya buat orang tua kita, para sepuh guru-guru kita yang telah tiada. Semoga mereka semua Allah tempatkan di barja Allah dengan rahmat, ampunan dan ridho Allah Subhanahu. Pada kesempatan yang singkat ini tidak banyak Pak Kus ini ya. Pertama hanya ingin meneguhkan dan menegaskan bahwa berdoa itu adalah bagian dari ibadah kita. Adalah orang sombong, orang yang tidak mau berdoa. Sehingga kita sampai sering kali menyebutkan iblis saja berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita tidak berdoa, ngalewihan iblis. Ya. Yang kedua, setiap doa itu pasti sampai kepada Allah. Ya. Wabil khusus untuk yang telah meninggal, beberapa beberapa isyarat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Pertama, Rasulullah SAW menganjurkan, mengajarkan kepada kita manakala melewati pekuburan kaum muslimin, kita dianjurkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau itu sia-sia, kalau itu tidak bermakna, tentu Rasul tidak mengajarkan itu. Tentunya dengan satu syarat, jangan menunggu jawaban itu saja. Jadi ketika kita mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar, gak usah nunggu dijawab. Dan doa itu pasti didengar. Lebih lebih dramatis lagi kita merasakan itu manakala kita hadir di Masjid Nabawi. Ketika kita melewati makam Rasulullah dari Babu Salam dengan air mata, kecintaan begitu luar biasa, kita pun mengucapkan dengan di tengah-tengah isak tangis setiap kita. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Salamu alaika ya Nabi Allah. Salamu alaika ya Habib Allah. Indah rasanya mengucapkan itu. Ini dan salam itu adalah doa. Ya. Kemudian yang kedua dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu waktu Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat melewati pekuburan di Madinah ini. Kemudian Rasulullah berhenti. Sebentar. Masalah ada apa? Sebentar kata Rasul. Saya mendengar kedua penghuni kubur ini sedang mendapat siksa. Itu dalam ilmu tasawuf namanya mukasyafah. Jadi dibukakan hijab dan kita bisa berdialog dengan dimensi yang berbeda, dengan alam ruh, ya. Dan ini bisa kita lakukan, tentu dengan riadoh, latihan. Ya. Nah, mukasyafah ini rujukannya bisa dibaca di Quran surah Qaf, surah ke-50, mulai ayat 19 sampai ayat 21. Ini namanya mukasyafah, dibukakan hijab. Ya. Nah, ketika itu Rasulullah mendengar dua penghuni kubur ini sedang mendapat siksa. La yu'adzibani bikabirin. Kedua penghuni kubur ini tidak disiksa bukan karena dosa besar, dosa yang receh saja. Ya. Jadi ada pembuka siksa di alam kubur itu. Ya. Apa itu? Pertama, tabri'u minal bawl, meremehkan percikan air kencing. Jadi hati-hati, air pipis itu jangan dianggap sepele. Justru itu pembuka siksa di alam kubur. Ya. Yang kedua, an-namimah. An-namimah itu ngarupi atau mungkin memprovokasi. Ya, itu namimah. Ini pembuka siksa di neraka. Setelah itu fa'akhoda jaridatan rutbatan. Kemudian Rasul mengambil telapak kurma yang masih basah, pasakoha, kemudian membelahnya menjadi dua. Di dalam bahasa Arab itu ada pasakoha, ada pakotoan. Nah, yang lebih memahami istilah ini itu tukang kayu. Kalau pasakoha itu ragaji pamulahan. Kalau pakotoan itu ragaji pemotongan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi Rasul itu pasakoha, membelah membagi dua. Jaridatan rutbatan, kemudian menancapkannya pelepah kurma itu di atas kuburan. Kemudian para sahabat bertanya, lima fa'al tahada ya Rasulullah. Apa yang dilakukan tentang semua ini? Kemudian Rasul menjawab, la allahu yuhobbiku anhuma lam taibasa. Semoga Allah meringankan kedua penghuni kubur yang sedang mendapat siksa ini selama pelepah kurma ini masih basah. Ini memberikan isyarat yang meringankan siksa kubur itu bukan pelepah kurma. Kalau pelepah kurma yang dapat menghilangkan dan meringankan siksa kubur, insya Allah saya sama Pak Kuswara ini akan berusaha mengekspor pelepah kurma. Karena kita ini yang banyak dosa ini dikasih satu-satu. Tancapkan siap bebek teriwuh ke dia. Tentu bukan itu. Yang dimaksud adalah kata Allahu itu kalimat doa. Jadi ini memberikan isyarat kita ahli waris jangan sampai kering lidah kita akibat tidak mendoakan mereka. Jadi ini menganjurkan, sehingga ada yang menyebutkan begini, kalau kita mendoakan orang tua sehari hanya 5 kali itu masih pelit, Pak. 5 kali saja kita pelit itu. Harus lebih daripada ya. Nah, oleh karena itu maka hari ini malam ke-40 ini hanya sebagai pesan saja, khusus bagi ahli waris itu setiap saat ya harus setiap saat. Bahkan bukan hanya doa dalam ucapan, tapi doa dalam bentuk perbuatan.
kelebihan harta oleh Allah dan menyisihkan berusaha, kemudian mensedekahkannya, kemudian mewakafkannya atas nama almarhum, itu luar biasa. Di Madinah itu ada seorang sahabat, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal nih, bolehkah aku mewakafkan tanah kebun kurma ini untuk atas nama orang tuaku? Ya baguslah, kata Rasul, kerjakan, itu boleh. Jadi itu semua menjadi aman. Bahkan ketika kurban pun Rasul menyebutkan hal yang sama, hada ani wa hada umat, ini untukku dan juga umat, ya. Nah, kalau kita kadang-kadang pelit, korban itu soalnya ulah batu. Saking pelitnya. Rasul ini hada umati, hada ani wa umati, ini dariku dan dari umat. Begitu Nailul Autor mendokumentasikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi pesan pokoknya dua, meyakini, pastikan bahwa doa kita itu pasti sah. Ya, belajar dari dua hadis, nasihat melewati pekuburan kaum muslimin, dan Rasul ketika menancapkan dua pelepah kurma itu simbol saja. Yang penting itu la'allahu yuhibbu ankuma lantai basah. Jadi doanya itu yang harus disampaikan kepada kita. Bahkan tidak berlebihan, anak-anakku semua ini, anak-anakku Pak Pus ya, syukur kalau bisa 3 bulan sekali, minimal setahun sekali lah, mengkhatamkan Quran dan menghadiahkan. Ya, hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Ya. Saya jangan sampai pelit terus kali-kali aja. Ini jangan seperti. Nah, terakhir kita akan membaca ayat di Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin lima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berhidup atau yang bernafas pasti bertemu dengan kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti. Gak usah diriset, sebab yang meriset pun tak kembali lagi. Yakini saja. Ya. Jadi ini karena kematian ini tidak bisa diriset, tidak ada ilmu empiriknya, gitu. Maka otoritas informasi itu hanya dua, dari Allah dan Rasulnya. Selesai. Ya, nggak ada yang bisa melakukan riset tentang itu. Jadi kematian ini sesuatu yang pasti. Nah, oleh karena itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita dalam riwayat Abu Daud. Satu waktu di antara para nabi yang paling motah itu Nabi Musa. Suatu waktu ketemulah dengan malaikat Israil di Allah. Kemudian Musa menyampaikan, saking seringnya bertemu, akhirnya Musa menyampaikan, wahai Israil, riwayat Abu Daud agak panjang hadisnya. Wahai Abu Daud, tolonglah katanya. Nanti kalau giliran aku meninggal, kata Musa, kasih tahulah 2-3 hari sebelumnya. Kemudian Israil ini ya ngasih berita sama Allah. Ya Allah, ini bagaimana ini Musa menyampaikan tadi. Ya sih, kabulkan aja lah katanya. Oke kata Musa. Entah itu di email atau di WA, nggak tahu. Ini jawabannya. Oke. Lama ratusan tahun. Mungkin ratusan tahun kemudian Israil datang. Musa lagi santai, tapi lain ke nongkrong timnas lain. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Israil, ada apa? Nah, nanti ini akan ada isyarat. Di dalam Rasulullah juga menyebutkan, tok, assalamualaikum. Siapa mau ketemu Muhammad? Sedang sakit, kata Fatimah begitu. Jadi kalau kita sekarang melihat, itu namanya mukasyafah, Pak. Itu akan dilihat. Ya, semuanya akan dilihat. Ya. Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 ya. Nanti akan mengatakan, qala rabbirji'un, Tuhan kembalikan aku ke dunia. Itu kelihatan.
diperiksa. Jadi kalau ada yang sakaratul maut mendampingi, terus segera bukakan panto, terus anu ngantosan di luar. Itu mereka udah melihat. Israel datang mereka tahu. Mereka tahu. Nah, nanti kita temukan di Quran surah Fusilat, surah ke-41 ayat 30. Ya. Tatanazalul malaikat, ketika malaikat dikerahkan turun semuanya, apa yang katakan? Ala takhafu wa la tahzanu, tenang. Jangan takut. Wa absyiru bil jannah, ada kabar gembira, salam dari Allah. Maka nanti kalau membaca surah Yasin itu dianjurkan tuh ketika di ayat 57, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu minimal 3 kali diulang itu. Ayat 57 kan Ya. Jadi kita mengharapkan mendapat ucapan salam dari Allah. Ya. Salam qaulam mir rabbir rahim. Minimal 3 kali itu. Yasin ayat 57 kalau nggak salah ya. 58. 58 itu disampaikan itu. Ya. Oke. Datanglah Nabi Ibrahim kepada Musa. Kata Musa, ada apa? Ini jatahmu, katanya. Hei, Ibrahim, kenapa kamu ingkar janji? Kita kan sudah sepakat 2 hari, 3 hari sebelumnya kau kasih tahu. Kata Ibrahim, sudah kirim berita ke kamu. Yang mana katanya? Coba perhatikan. Dulu rambutmu hitam, sekarang udah putih. Dulu matamu tajam, sekarang sudah banyak alat bantu. Dulu kulitmu kencang, sekarang sudah seperti ini. Dulu gigimu kuat, buta tulang, buta daging, sekarang pun buta hijau kan gitu. Luar biasa. Itu isyarat. Oh, kata Musa. Sebentar kata Musa. Saya minta waktu dong, kata Musa. Saya ingin menemui keluargaku, ingin menemui ke anak-anakku dan lain sebagainya. Enggak ada waktu, ini sudah waktunya, deal. La taksiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu Al-Quran. Tepat waktu. Musa ngotot, marah, bertengkar sama itu, dikabulkan. Maka nanti itu ada komunikasi, Pak. Ketemu dengan orang tua kita, anak-anak kita, harta kita. Itu ada seremonial ternyata sebelum meninggal itu. Ya, ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan hartanya. Minta apa yang akan kau bawa? Cukup kain kapan, kata harta. Dulu kau kumpulkan sampai lupa ibadah, lupa segala macam untuk mengumpulkan, wahai harta. Apa bekalmu? Sebatas kain kapan, bawa. Begitu kata. Anak, istri, apa yang jawabnya? Aku hanya bisa mengantarmu, tapi tidak ikut dalam kubur. Aku akan kembali. Semuanya. Oh, itu sedihku mah. Kata jawadu fa inna khairal jadi taqwa. Itu bekal. Ya. Oke, kata Musa sudah disampaikan. Dari mana wahai Ijoil kamu akan manggil ruhku? Ya, dari lisanmu. Enak saja. Lisan ini yang membaca kitab Allah. Kalau begitu dari tanganmu. Tangan ini yang menerima wahyu Allah. Kalau dari gitu, dari kakimu. Enak aja kata Musa. Kaki ini yang selalu melangkah ke rumah Allah. Israel kehilangan akal. Terserahlah kalau gitu. Ini aja katanya, dilemparkanlah buah jeruk kalau nggak salah. Tapi jangan teman-teman salah. Ulang jeruk isi maut doka. Nah ketika dia menikmati buah jeruk itu, Israel mencabut nyawa Musa. Dibawalah ruh ini ke alam ruh. Maka para malaikat di alam ruh bertanya, wah ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, yang paling ringan kematiannya, wahai Musa, seperti apa rasanya kematian itu? Musa menjawab, kematian yang paling ringan, laksana kambing dikuliti hidup-hidup. Itu dahsyatnya Sakaratul. Sehingga di Sahih Bukhari, Pak, Israel makhluk terakhir meninggal, dan itu yang dibolehkan bunuh diri, Pak. Ketika semua sudah meninggal begitu, Israel datang kepada Allah, semuanya sudah selesai tugasku, tinggal datmu yang mulia bersama aku, kata Israel. Bagaimana? Kamu cabut sendiri aja lah nyawamu. Kemudian Israel mencabut nyawanya. Kemudian dia cerita, kalau aku tahu pedihnya kematian, cukup aku saja, katanya. Pedihnya, jangan dianggap enteng. Na'udzubillah. Hanya dengan rahmat Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
akan bertemu dengan kematian. Ya. Kemudian ayat kedua, pesan ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Jadi pahala yang sebenarnya itu ditemukan ketika kematian. Tidak ada rekayasa, tidak ada pencitraan. Sempurna. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya betul dikatakan nasihat terbaik bagi kita adalah kematian. Kalau kematian tak lagi bisa menasehati kita, aku nggak tahu lagi harus dengan cara apa menasehati kita. Ya. Yang ketiga, paman juhjiha aninar wa udhilal jannah faqal faj. Ayat ini mengajarkan surga neraka itu ada. Yakin. Iya. Ya. Setiap pesannya ada 4 ayat ini, paling tidak 4 lah. Setiap yang hidup pasti meninggal. Pahala yang sebenarnya diperlihatkan oleh Allah tanpa rekayasa ketika pintu kematian diperlihatkan. Ya. Yang ketiga, saat itu juga diperlihatkan surga neraka itu. Itu muka syafaat. Tapi belum ke surga, di barzah. Barzah itu artinya pemisah. Kita masih bisa melakukan dialog dengan ahli kubur, tapi dengan dimensi yang berbeda. Itulah doa. Itulah doa. Nah yang keempat, ini kata kuncinya bagi kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Kita yakin kematian itu ada, surga neraka itu, tapi kita sering lalai tentang itu. Kita sering kali didinak bogobokan oleh kehidupan dunia ini. Kita sering kali terkesima dengan keindahan dunia ini. Kita sering kali terpesona dengan indahnya dunia ini. Sampai kita pun sering melalaikan ibadah kita. Kita ini sebetulnya. Ya. Nah oleh karena itu, mudah-mudahan ini jadi nasihat bagi kita semua. Ya. Bahwasanya banyak sekali ibroh yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hati jiwa kita ini sensornya mudah menangkap pesan ilahi dalam kehidupan kita, sehingga memotivasi setiap kita untuk berbuat amal sebaik-baiknya. Bahasa Al-Qur'annya wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Percepat langkahmu geus tungguan naon deui. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Para sepuh, anu sami lagi, para alim ulama, para asatid yang ada di wilayah yang di Jum, terima kasih semuanya ya atas silaturahim dan doa bersama. Paling tidak 2 poin saja yang pokoknya, bahwa doa kita insya Allah sampai kepada Allah. Jangan sampai kita kering untuk tidak melupakan berdoa kepada mereka. Yang kedua, bahwasannya seringkali dunia ini meninabobokan kita. Ali Imran ayat 183 mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita malam ini. Ya, bahwa soal kematian itu soal jadwal kita. Kapan? Allah yang Maha tahu. Tugas kita adalah mempersiapkan bekal amal sebaik-baiknya. Kalau kita tahu tentang itu, maka tidak ada waktu kita untuk memusuhi orang, tidak ada waktu untuk mengkhianati orang, tidak punya kesempatan untuk khianat sama orang, tidak ada kesempatan untuk mencelakai orang. Kenapa? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan semua ikhtiar dan menyempurnakan amaliyah ibadah kita menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Pak Kus, para sepuh, mudah-mudahan hal-hal kurang di sana sini sudah pasti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, selanjutnya aturan Pak Haji Ahmad Ana neraskeun doa kanggo sasarangan kanggo khusus almarhum oge tantos berkahna walata kaulah sadaya. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب